Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Nah, amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Siti berkata, halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Udin menjawab, betul. Halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Tanya Dayu. Di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya, mudah-mudahan ada. Jawab Beni. Nah, apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Iya, isinya mengenai kegiatan membersihkan dan mengeringkan halaman tempat bermain dari sampah dan genangan air. Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Agar aman saat digunakan untuk bermain. Apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Iya, sudah benar. Karena jika halaman tersebut bersih dan tidak licin, kegiatan bermain akan berjalan dengan aman dan nyaman. Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. 1. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? 2. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? 3. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? 4. Siapa yang punya? Nah, kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Nah, coba diskusikan dengan temanmu, isi gambar dengan mengikuti petunjuk berikut. Duduklah berpasangan dengan temanmu. Amati gambar berikut dengan teliti. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Nah, yang pertama, apa yang terjadi dengan Edo? Kemudian yang kedua, mengapa Edo terjatuh? Yang ketiga, kapan Edo terjatuh? 4. Siapa yang menolong Edo? 5. Di mana Edo terjatuh? Dan yang keenam, bagaimana keadaan Edo? Nah, itu tadi hanya sekedar contoh kalimat tanya ya. Jika kalian punya kalimat sendiri, kalian bisa menuliskannya. Jangan lupa bubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, sekarang coba bacakan pertanyaan yang kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Gerak dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. 1. Gerak setengah jongkok. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Kemudian yang kedua, gerak jongkok penuh. Gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh.
Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, gambar yang pertama ini adalah bermain kucing jongkok di darat. Dan yang kedua ini adalah bermain kucing jongkok di air. Cara bermain kucing jongkok di darat. 1. Tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. 2. Buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. 3. Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. 4. Setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. 5. Kucing harus berada di tengah kelompok. 6. Siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. 7. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. 8. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. 9. Ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. 10. Ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Nah, cara bermain kucing jongkok di air yang pertama, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. 2. Setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. 3. Kucing harus berada di tengah kelompok. 4. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. 5. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. 6. Ketika berlari harus berhati-hati, karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri. Nah, lakukan kegiatan berikut dengan benar. 1. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. 2. Gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. 3. Bermain kucing jongkok. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, diskusikan dengan temanmu kegiatan-kegiatan berikut. Diskusikan contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Nah, yang pertama, nama olahraganya adalah bermain kucing jongkok. Kemudian yang kedua, sepak bola. 3 kasti, 4 gobak sodor, 5 basket, dan yang keenam voli. Nah, ceritakan salah satu olahraga yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Ceritakan dengan jujur di depan temanmu. Nah, ini misalkan saja ya. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda suku bangsa. Walaupun kami berbeda suku bangsa, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.